Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Okay, good morning all my students. How are you today? Now we will study materi bahasa Inggris kelas 5 chapter 5 yaitu Bir Peletok. Before we start, let's pray together and please subscribe my channel ya. Thank you. Oke, kita akan belajar Bir Peletok. Bir Peletok is a famous traditional drink from Jakarta. It was invented during the Dutch colonization. At that time, Betawi people wanted to make a drink that was similar to wine or beer. They wanted to make a drink without alcohol in it. Jadi artinya itu Bir Peletok adalah minuman tradisional yang terkenal dari Jakarta. Minuman ini ditemukan semenjak penjajahan Belanda. Orang Betawi pada saat itu ingin membuat minuman yang mirip dengan wine atau bir. Mereka ingin membuat minuman itu tapi yang tanpa alkohol. Nah, ini dia contoh dari Bir Peletok itu. Jadi mirip-mirip kayak wine atau bir. Thus, a simple and easy beverage was created with ingredients such as ginger, palm sugar, lemongrass, kefir, lime leaf, pandan leaf, nutmeg, clove, and a cinnamon stick. Betawi people named the drink Bir Peletok. The name was inspired from the wine cork that sounded plop or peletok when it is opened. Jadi, dengan demikian, minuman yang sederhana dan mudah dibuat ini hanya dengan bahan-bahan seperti jahe, gula aren, serai, jeruk purut, daun jeruk, daun pandan, pala, cengkeh, dan kayu manis. Orang Betawi menamainya dengan nama Bir Peletok. Nama ini terinspirasi dari tutup anggur yang kalau dibuka itu berbunyi plup atau peletok. Paham ya? Nah, originally the drink was stored in a bamboo tube. Nowadays, it is sold in a bottle. Bir Peletok tastes sweet and can warm your body. It is also good for your health. Jadi, awalnya minuman ini itu disimpan pada tabung bambu. Namun, pada saat dijual sekarang ini, itu sudah di dalam botol. Bir Peletok itu rasanya manis dan dia itu bisa menghangatkan tubuh kalian. Serta minuman ini itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, ini nih contoh minumannya. Dia berwarna merah seperti itu, ya. Lanjut, kita akan belajar simple present tense kembali. Waktu itu di materi yang pertama kalian sudah belajar simple present tense. Nah, ini kita akan mengulang aja supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ada rumus atau formulanya. Untuk yang kalimat positif, kalian bisa pakai subject plus verb 1 atau verb 1, lalu objeknya. Contohnya, I cook meatball with my sister. Lalu contoh yang subjek yang she eat, she cooks, jangan lupa verbnya ditambahin s. A bowl of soup. Jadi itu perbedaannya. Lalu untuk yang kalimat negatif, subject plus don't or doesn't ditambah verb 1 ditambah objek. Jadi negatifnya itu adalah I don't cook meatball with my sister. Lalu yang keduanya, she doesn't cook a bowl of soup. Kayak gitu ya anak-anak. Lanjut, untuk kalimat tanyanya yang di depan jangan lupa pakai do or does plus subject plus verb 1 plus object and tanda tanya. Contohnya adalah do you cook meatball with my sister? Atau karena tadi ditanya
jawabnya I, berarti ditanyanya pakai you ya. Jadi kalau di situ I cook meatball, jawabannya do you cook. Jadi you pakai you. Do you cook meatball with my sister? With your sister? Jawabnya adalah does she cooks a bowl of soup. Oke, paham ya? Lanjut, kita akan belajar prosedur teks. Apa sih prosedur teks itu? Prosedur teks itu kalau bahasa Indonesianya adalah teks prosedur yang isinya berkaitan dengan cara membuat, melakukan, dan mengoperasikan sesuatu secara berurutan. Dan di dalamnya itu ada langkah-langkah yang teratur mulai dari awal sampai akhir pengerjaannya. Nah, di sini Ibu punya contoh teks prosedur, yaitu judulnya adalah How to Make Beer Peletok. Nah, nanti kalian tulis dulu bahan-bahannya, the ingredients-nya. Di sini ada 50 grams of fresh ginger, lalu 50 grams of palm sugar or brown sugar, lalu 1 teaspoon of granulate sugar, lalu ada 2 lemongrass, 6 leaf of kaffir lime, 1 leaf of pandan, 1/4 teaspoon of nutmeg, lalu ada 7 clove, 4 cm of cinnamon stick, and 3 cups of water. Nah, lalu setelah kalian tuliskan bahan-bahannya, ingredients-nya, kalian tulis step-nya, step by step-nya kalian tulis. Di sini ada, jadi kalau nulis pertama itu pakainya first, second, third. Waktu itu kan sudah belajar ya. Nah, jadi kalau nulis yang pertama adalah first, misalnya grill your 50 gram of fresh ginger, then bruise the grilled fresh ginger, lemongrass, and nutmeg. Lalu second, yang keduanya, in a medium saucepan, add 3 cups water. All of the species 1 until 2 teaspoon of granulated sugar. Stir the kaffir lime leaf and then add into the pan. What until boiling, then adjust the temperature, let it simmer, kayak gitu. And yang third, wait until the water boils. And fourth, take the spice and pour the water into 2 cups. And last atau finally, boleh terserah kalian, serve the beer peletok with warmly or coldly, kayak gitu. Nah, kita beranjak ke bahasa Indonesianya ya. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah cara membuat bir peletok. Nah, di sini ingredients itu artinya adalah bahan-bahannya. Pertama ada 50 gram jahe, lalu 50 gram gula aren atau gula merah, 1 sendok teh gula pasir, 2 batang serai, 6 daun jeruk purut, lalu 1 daun pandan, 1/4 sendok teh pala, 7 batang cengkeh, 4 cm batang kayu manis, dan 3 cangkir air. Lalu bagaimana cara langkah-langkah membuatnya? Yang pertama adalah panggang dulu 50 gram jahe segar itu. Terus kemudian memarkan jahe itu, lalu serai juga dimemarkan atau digeprek dan pala juga digeprek. Lalu yang kedua adalah dalam panci yang sedang ya, panci yang enggak terlalu besar, tambahkan 3 cangkir air, lalu masukkan semua rempah-rempahnya, yaitu 1-2 sendok teh gula pasir, dan robek daun jeruk nipisnya, lalu kemudian tambahkan ke dalam panci, aduk hingga mendidih. Dan yang ketiga, tunggu sampai air itu mendidih blubuk-blubuk kayak gitu. Kalau sudah mendidih, ambil rempah-rempahnya itu, tuangkan ke dalam cangkir atau ke dalam gelas kalian. Nah, kalau sudah selesai, itu terakhir bir peletoknya itu bisa disajikan. Disajikannya itu bisa hangat atau bisa dingin, tergantung selera kalian. Oke, ini adalah contoh teks prosedur.
Nah, di sini Ibu punya exercise. Exercise yang pertama adalah analyze this sentence by underlining the correct words. Jadi yang pertama itu kalian akan pilih ini yang ada di dalam kurung itu, do atau does untuk kalimat he stirred the dough of cake. Lalu yang kedua itu kalian pilih buy atau buys untuk yang Yohana a plastic of snack in supermarket. Lalu yang ketiga juga begitu, order atau orders. Lalu yang keempat doesn't atau don't. Lalu yang kelima doesn't or don't. Kayak gitu ya. Pilih salah satu, kalian boleh underline atau garis bawahi atau langsung tulis aja, terserah kalian. Ya, nanti kalian kerjakan di buku kalian lalu kirimkan ke classroom. Paham ya? And then exercise yang kedua adalah buatlah sebuah teks prosedur. Jadi kalian itu pilih dulu tema makanannya, kalian mau buat apa sih? Tapi bahan-bahannya harus yang ada di rumah kalian aja. Setelah itu sudah kalian pilih mau masak apa, kalian tulis ingredients-nya dan cara membuatnya. Ingat pakai bahasa Inggris. Lalu setelah ditulis ingredients dan cara membuatnya, yang simpel-simpel aja ya, baru kalian hafalkan, lalu kalian praktekkan sambil membuat makanannya. Jadi kalian membuat sesuatunya itu divideokan tapi pakai bahasa Inggris. Seperti acara masak-masak yang di televisi gitu loh. Ya, kamu videonya nanti jangan lupa kirim ke classroom. Nah, di sini kalau kamu bingung kayak gimana sih Bu cara buatnya, Ibu sudah buatkan videonya. Ini adalah contoh, example. Ini namanya Kakak Aisyah, dia sudah kelas 6. Waktu sebelum pandemi, Ibu bikin seperti ini tahun lalu. Sekarang karena pandemi, jadi kalian di rumah aja ya. Kalian bisa tonton dulu videonya, akan Ibu berikan. Hello my friend, my name is Aisyah. I now make a sandwich. Okay, I start. First step, first me prepare the ingredients, namely lettuce, tomato, bread, and mayonnaise.
kayak gitu contohnya anak-anak. Nggak apa-apa kalian nggak terbata-bata dalam berbicaranya. Nggak apa-apa kalian kelihatan bingung. Nggak apa-apa kalian acak-acakan di rumahnya. Yang penting kalian paham maksud dari pelajaran kali ini. Namanya juga kalian belajar, ya kan? Salah-salah sedikit ya wajar lah, namanya juga masih belajar. Oke, paham ya anak-anak? Nah, terima kasih ya sudah menonton video YouTube Ibu hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Lalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.